Shalom. Selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua ya Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau masukkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dan kita siapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertema tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan pesan dari Tuhan ya. Umumnya disebut digolongkan oleh orang sebagai tidak mendengar suara Tuhan itu adalah lebih mengarah pada tidak peduli apa kata Tuhan akan hal yang bersangkutan, tidak peduli. Masalahnya kenapa sampai terjadi seperti itu? Ini perlu kita pelajari ya. Yang pertama, kenapa orang sampai tidak pedulikan suara Tuhan, pesan Tuhan, pendapat Tuhan tentang hal-hal seperti itu, rencana Tuhan yang pasti akan ada. Yang pertama, karena dia hanya mendasarkan pada apa kata hatinya saja, apa yang menjadi seleranya saja, apa yang menjadi keinginannya. Dia pikirkan mati-matian, keluar suatu keinginan, itu katanya yang paling benar. Nah, berdasarkan pikirannya, itu katanya yang paling mungkin dilaksanakan. Padahal Tuhan bisa memberikan yang lain ya. Kita bisa baca Matius 26 ayat 39. Nah ini Tuhan mengatakan, Tuhan sendiri beri contoh loh ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ini pemikiran kehendak Tuhan Yesus sebagai manusia ya. Tetapi langsung dia sambung dengan biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu sebagai manusia dia inginkan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Aku sebagai manusia menghendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang harus jadi dalam kehidupanku. Jadi untuk itu kita perlu tahu bagaimana sikap Tuhan, bagaimana rencana Tuhan, bagaimana keputusan Tuhan tentang hal tersebut. Jadi kalau kita tidak mencari suara Tuhan, tidak mencari pendapat Tuhan, tidak mencari perintah Tuhan, atau mencari tapi mengabaikannya karena kita anggap tidak penting, nah, berbahaya buat diri kita ya. Berikut kita baca lagi di 1 Korintus 9 ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ini berarti berdasarkan pemikiran sendiri, berdasarkan selera sendiri, berdasarkan pendapatnya sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, itu adalah kehendak Tuhan. Yang beda, bahkan bedanya bisa banget gitu ya. Jadi kalau kita kurang mengerti, kurang tahu, bahkan kurang peduli akan kehendak Tuhan lewat suara Tuhan, sehingga hanya peduli apa yang menjadi kehendak kita sendiri, keinginan kita sendiri, selera kita sendiri, keputusan kita sendiri, jalan pikiran kita sendiri, maka walaupun alasannya itulah kebebasan manusia, itulah hak manusia, umumnya itu adalah karena kurang pengenalan akan Tuhan. Nah, berarti kurang pengenalan akan Tuhan ini bisa mendatangkan malapetaka buat diri kita. Mari kita baca Hosea 4 ayat 6. Ini ayat yang sangat terkenal juga ya. Hosea 4 ayat 6. Alkitab mengatakan bisa binasa, akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Ya, kenapa? Ini karena kurang pengenalan akan Allah, kurang pengetahuan akan Allah, sehingga kita tak tahu bahwa dalam segala hal ada kehendak Tuhan dalam diri kita, ada kehendak Tuhan untuk hal itu ya. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa. Loh, ini umat Tuhan loh ya, berarti sudah percaya Tuhan ya, karena tidak mengenal Allah, kurang pengenalan akan Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, pengetahuan tentang Allah itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan kalau engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati, bahayanya besar ya. Jadi jangan sampai kita hanya melakukan berdasarkan apa kata hati kita sendiri, apa kata selera kita, apa kata logika kita, apa kata keinginan kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita
mengabaikan suara Tuhan jika tidak mendengarkan suaranya, karena kita ada orang-orang yang kurang tahu atau bahkan tidak tahu akan adanya kehendak Allah dalam segala hal, ya. Kita lihat dalam segala hal itu ada kehendak Allah, dalam segala hal dalam hidup kita ada kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma kita yang berkehendak, bukan cuma kita yang memutuskan, tapi kita mencari keputusan Tuhan dan kemudian mengikutinya, karena itu adalah yang terbaik buat hidup kita, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kata firman Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dari enggak, ya, tapi dalam segala sesuatu Tuhan bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah, tapi perlu kita ketahui dan kita dengarkan dengan baik untuk bisa kita ikuti dengan baik, bukan cuma mengikuti maunya sendiri, ya. Ada kok kehendak Allah dalam segala hal, ya, kita harus percaya betul, ya. Lalu kita 1 Petrus 1 ayat 2 dikatakan di sini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan terima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, jadi ada rencana Allah itu, bukannya tidak ada, bukan cuma hal kita sendiri yang bikin rencana buat diri kita, bukan, ada dalam segala sesuatu rencana Tuhan, ya. Jangan salah. Dan itu rencana Tuhan, itu rancangan Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai menurut rencananya. Yang kedua, bisa saja rencana Tuhan itu, kehendak Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita. Yesaya 55 dengan jelas mengatakan demikian, ya. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Nah, berarti gak sama, kan? Tapi ada. Dan jalanmu bukan jalanku. Nah, caranya juga nggak sama, ya. Demikianlah firman Tuhan. Dan bedanya seperti tingginya langit dari bumi, beda banget gitu loh. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan yang lebih tinggi sekali adalah dari Tuhan. Berarti lebih baik jauh, dan rancanganmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kita perlu sadar. Itu yang kedua. Jadi kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Yang ketiga, karena merasa tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Percuma aja saya tidak akan bisa dengar suara Tuhan lah. Saya kan baru bertobat, saya kan baru percaya Tuhan, saya kan baru bergereja. Nah, dia merasa kalau tingkat kerohaniannya masih kurang, ya, masih baru ikut Tuhan, belum jadi pendoa, belum jadi pelayan Tuhan yang lain, belum dipenuhi Roh Kudus dan sebagainya. Padahal ingatlah, firman Tuhan mengatakan bahwa Dia, Tuhan itu adalah gembala yang baik, ya, gembala yang baik, dan gembala yang baik itu memimpin semua dombanya, ya, dan domba-domba itu mendengarkan suaranya. Kita baca Yohanes 10. Jadi nggak ada dipilih-pilih ini yang senior apa enggak, pendoa atau bukan, semua anak Tuhan harus melakukan demikian. Yohanes 10 ayat 2 mulai, lalu ayat 11, 14, 16. Yohanes 10 ayat 2, ya, atau mulai ayat 1. Judul perikopnya gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan meja tembok, ialah seorang pencuri dan seorang perampok. Dan aku bukan, aku sebaliknya ada gembala yang baik. Tapi siapa yang masuk dari pintu, ia adalah gembala domba. Itu gembala yang baik, itu Tuhan, ya. Lalu ayat ke-11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian ayat ke-14 mengatakan, ya, akulah gembala yang baik, diulang lagi, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Lalu ayat 16 mengatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala, itu gembalanya Tuhan sendiri. Bagaimana syaratnya? Mendengarkan suaraku, ya. Jadi kalau domba yang lain aja mendengarkan, apa yang langsung dombanya Tuhan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan, ya, atau merasa nggak mungkin saya bisa dengar suara Tuhan, nggak mungkin bisa nangkep. Nanti dulu, ya, siapakah Maria itu? Dia perempuan biasa, tapi mendengar pesan Tuhan lewat malaikat Gabriel datang pada dia. Yang keempat, jadi kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Karena dianya lebih terpengaruh oleh kejadian-kejadian
yang ada di matanya, yang ada di sekitarnya, atau pengaruh dari orang-orang di sekitarnya, yaitu berupa pengaruh duniawi. Lebih terpengaruh itu dia ya, karena itu tidak mendengar suara Tuhan. Kita baca sekali lagi, tapi dia kurang mengenali Tuhan, kurang punya pengetahuan. Tadi Hosea 4 ayat 6 mengatakan jelas ya, umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Sebenarnya katanya umatku hancurkan karena kurang pengetahuan akan Allah. Ini hingga karena kurang pengetahuan, kurang mengenal Allah, maka dia lebih terpengaruh oleh hal-hal duniawi di sekitarnya, oleh orang-orang duniawi yang ada di sekitarnya. Hati-hati, padahal kalau kita sudah menangkan Tuhan, menjadi umat Tuhan, maka kita harus meninggalkan yang duniawi itu untuk berpusat kepada yang surgawi. Kita baca di Kolose 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah Allah Bapa. Itulah perkara-perkara yang surgawi. Pikiran perkara yang di atas, perkara surgawi, dan bukan yang di bumi, perkara yang duniawi. Bukan juga pendapat orang sekitar kita begitu saja ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyerahkan diri kelak, kamu pun akan menyerahkan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. Nah, kita perlu tahu ya. Jadi itu harus kita pahami dengan baik. Yang kelima, kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Karena belum hidup dekat dengan Tuhan, makanya tidak pernah bisa mendengarkan. Jangankan mengikuti, mendengarkan aja tidak bisa kok ya. Membedakan aja juga tidak bisa, karena belum hidup dekat dengan Tuhan. Kalau ada seorang anak dekat dengan orang tuanya, dia bisa bedakan suara, dia pun nih suara orang tuanya atau bukan, bisa bedakan dia ya. Itu kalau orang bergaul dekat. Tapi kalau orang tidak bergaul dekat, dia tidak bisa bedakan. Walaupun anak kecil bisa membedakan ini ibunya sendiri apa ini pembantu rumah tangganya, bisa membedakan ya. Saya melihat cucu saya yang terkecil itu, kalau melihat Abraham langsung dari jauh bisa, Daddy, dia datang ke sana. Nah, itu berarti dia bisa membedakan ya. Dan kalau dia dari gitu, dia harus bertanya, Daddy ini harus diapain, gimana aku. Nah, tapi kalau orang yang ngomong belum tentu dia mau mengikutinya, dia tidak mendengarkan. Jadi kalau orang hidup dekat dengan Tuhan, maka dia pasti akan bisa mendengar suara Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupannya ya. Mari kita lihat kitab Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kenapa mendua hati? Karena tidak jelas mendengarkan suara Tuhan, dan bahkan tidak bisa mengikutinya ya. Jadi harus tahu dekat dengan Tuhan ya. Harus hidup dengan Tuhan, dan itu kita harus sucikan hidup kita, karena Tuhan tidak bisa dekat dengan orang berdosa. Itu yang kelima. Yang keenam, kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Karena dia ternyata masih tinggal hidupnya dalam dosa, terus-terusan berdosa, terus-menerus tinggal dalam dosa, makanya tidak bisa mendengar suara Tuhan ya. Kita baca Roma 6 ayat 17. Surat atau kitab Roma pasal 6 ayat 17. Kalau kita terus-terusan tinggal dalam dosa terus, ya kita tidak bisa dengar suara Tuhan, bahkan Tuhan malingkan mukanya dari kita ya. Roma 6 ayat yang ke-17. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Berubah ya, tinggal dalam Tuhan, bukan tinggal dalam dosa. Jadi kalau kita masih dalam dosa, kita jadi tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena kita tertutup oleh efek dosa itu. Ya, Tuhan sudah bicara, tapi kita yang tidak bisa mendengar. Ya, dan kalau kita terus hidup dalam dosa, kepekaan akan Tuhan tidak akan pernah bertumbuh. Karena itu, hindar dari itu semua. Jadi kita perlu pelajari lagi kenapa orang itu tidak mendengarkan suara Tuhan. Pertama, karena memang tidak bisa mendengar. Yang kedua, karena tidak mau mendengarkan, mau mengikuti maunya sendiri. Jadi yang pertama, kenapa? Ya, yang pertama yang seperti ini, hanya mendengarkan salah sesuatu pada
pikirannya sendiri, pada apa kata hatinya sendiri, pada seleranya sendiri, pada keinginannya sendiri. Yang kedua, karena kurang tahu atau tidak tahu akan ada kehendak Tuhan dalam segala hal buat dirinya, karena kurang mendalami firman Tuhan, kurang mengerti ya, kurang punya pengetahuan akan Allah. Yang ketiga, merasa tidak akan bisa dengar suara Tuhan, apalagi melakukannya. Tidak mungkin, jadi ya sudahlah, buat apa capek-capek. Nah ini orang yang mau gampang aja hidupnya, mau enak aja. Yang keempat, karena lebih terpengaruh oleh kejadian-kejadian duniawi di sekitarnya dan juga orang-orang lain duniawi yang ada di sekitarnya, lebih terpengaruh oleh dunia daripada terpengaruh oleh yang surgawi. Yang kelima, karena hidupnya belum dekat dengan Tuhan, belum bergaul dengan Tuhan ya, sehingga tidak mengenali suara Tuhan. Yang keenam, masih tetap tinggal dalam dosa, maka Tuhan menjauhkan diri daripadanya. Jadi untuk itu kita perlu hindari itu semua agar kita bisa menjadi orang yang hidup menurut apa kata Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk mengikuti suara Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terus berkati, haleluya, sampai jumpa.
Apakah ku harus berperang?